Kepada teman-teman yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Ustazah Nurul Faizah SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Habib Muhsin Syafi'i SHM selaku Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Bapak Wahid Ghazali SHI selaku Komite SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Bapak Purwoko Adi Nugroho selaku Lurah Mendut. Yang kami hormati Bapak Mufadah Yasin Syafi'i selaku Bendahara Yayasan Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Ibu Rahajeng Silmi Nuswantari selaku Kepala TK Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bermuwajah di sini dalam acara Haflah Akhirus Sanah angkatan kedua SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin yang rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan Haflah Akhirus Sanah atau wisuda siswa-siswi angkatan kedua. Angkatan kedua pada tahun ini yaitu berjumlah 17 siswa. Dari yang sebelumnya angkatan pertama berjumlah 20 siswa, alhamdulillah pada tahun ini kita meluluskan 17 siswa. Ustadzah mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Setelah perjuangan panjang, berbagai ujian telah kalian lewati. Pada hari ini kalian memetik hasilnya yaitu kelulusan kalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah lulusan kita pada tahun ini, anak-anak kita yang kita banggakan mengukir banyak prestasi. Salah satunya yaitu keunggulan di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah yaitu hafalan Al-Quran. Dan pencapaian tertinggi siswa-siswi angkatan kedua telah menyelesaikan hafalan sebanyak 5 juz. Alhamdulillah, tepuk tangan buat anak-anak kita. Kemudian dari 17 siswa itu, alhamdulillah anak-anak kita melanjutkan ke pesantren atau ke boarding school. 90% anak-anak kita melanjutkan ke pesantren atau ke boarding school karena mungkin mereka, alhamdulillah mereka sudah mempunyai kesadaran untuk lebih mendalami agama yang sudah mendapatkan dasar dari SD Asy-Syafi'iyah untuk melanjutkan hafalannya dan alhamdulillah 90% dari 17 siswa ada 16 siswa yang melanjutkan ke pesantren dan 3 melanjutkan ke sekolah swasta dan sekolah negeri. Dan pencapaian yang luar biasa, anak-anak kita sudah menyadari mereka melanjutkan ke pesantren berarti mereka ingin melanjutkan hafalannya. Seperti pepatah, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Berat rasanya melepas kalian kalau mau ditawarkan ustadz-ustadzah kepingin kalian tetap di sini, tapi ustadz dan ustadzah harus merelakan anak-anakku angkatan kedua dari SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah karena untuk melanjutkan cita-cita dan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya.
Doa untuk ustadz-ustadzah kepada kalian, raih cita-cita setinggi mungkin, namun jangan lupa ilmu agama yang menjadi dasar kalian. Jadi raihlah cita-cita setinggi mungkin, tapi agama dan Al-Quran adalah menjadi pedoman dasar kalian. Ketika Al-Quran menjadi pegangan dasar kalian, insya Allah setinggi apapun cita-cita kalian, kalian tetap ingat pada ajaran yang benar, pada hakikat yang benar kita sebagai manusia. Anak-anakku yang ustadzah banggakan, di sini selama 6 tahun dari dulu kelas 1 yang kalian belum tahu apa-apa sampai 6 tahun, mungkin masih banyak yang belum ustadzah berikan. Namun dari sedikit yang sudah ustadzah berikan selama ustadzah mendampingi kalian, semoga menjadi bekal kehidupan kalian di masa mendatang. Dan ustadzah meminta kalian, dimanapun kalian berada, selalu ingat bahwa kalian adalah alumni SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah. Junjung itu, sebarkan kepada masyarakat bahwa kalian adalah alumni yang baik, alumni yang mempunyai akhlak baik, sopan santun, berakhlakul karimah, dan Al-Quran menjadi dasar kehidupan kalian. Tak bijak ustadzah terlalu banyak berkata-kata. Ustadzah mengucapkan selamat atas kelulusan kalian, semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Selamat melanjutkan cita-cita ke pendidikan yang lebih tinggi, raih cita-cita setinggi mungkin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustadzah Nurul Faizah yang telah memberi sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah kepada Ustadz Dr. Haji Habib Husin Syafi'i, SHM Hum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Mendut, Bapak Purwoko Adi Nugroho, saya hormati Ketua Komite SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah, Bapak Kiai Wahid Ghazali, yang saya hormati segenap Ustadz Ustadzah SD Islam Tahfidz Quran yang saya hormati, segenap wali santri dan semua tamu undangan yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmatnya itu adalah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan wisuda purnasiswa dalam rangka akhir sanah angkatan kedua SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang kedua, izinkan kami selaku wakil dari Yayasan Asy-Syafiyah, yang pertama kami mengaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wali murid yang sampai hari ini masih mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah. Waktu 6 tahun bukan waktulah yang pendek. Banyak suka duka sudah kita jalani bersama.
dari gedung sekolah yang ala kadarnya menjadi gedung sekolah yang seperti ini. Yang kita sudah punya fasilitas ruang pertemuan yang representatif, sehingga kita tidak perlu untuk acara seperti ini pinjam di gedung, pinjam di hotel, dan sebagainya. Tentu ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ucapan terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada segenap Ustadz Ustadzah di SD Asafiyah yang dengan sabar membimbing putra-putri siswa kelas 6 ini hingga pada hari ini berhasil menyelesaikan pendidikan di SD Asafiyah. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu sekalian, segenap Ustadz Ustadzah menjadi jariah yang tiada henti mengalir pahalanya sampai ilal akhir kiamah. Allahumma amin. Ucapan terima kasih berikutnya kami juga sampaikan kepada segenap wali murid di SD Asafiyah yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Selalu mensiarkan kebaikan-kebaikan dari sekolah ini, sehingga pelan namun pasti sekolah ini menjadi lebih dikenal, lebih diakui, lebih dihargai, dan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa pada pagi ini kita mewisuda 17 siswa. Ini adalah angkatan kedua yang masih masuk kategori angkatan permulaan. Saya sangat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan yang lebih membahagiakan lagi, dari 17 siswa tadi, alhamdulillah 90% lebih melanjutkan ke jenjang pendidikan yang di situ menekankan kepada pendidikan agama. Baik ada yang di pesantren, ada yang di boarding school maupun di tempat lain. Semoga apa yang telah dicapai, diraih di SD ini bisa dikembangkan di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin 10 tahun ke depan kita akan memetik buah dari apa yang kita tanam hari ini. Hari ini Ananda masuk SMP, perkiraan insya Allah 6 tahun menyelesaikan pendidikan menengahnya, SMP dan SLTA, kemudian masuk pada jenjang perguruan tinggi. Asumsi saya 10 tahun ke depan insya Allah kita akan lihat apa yang kita tanam hari ini akan kelihatan, dan itu akan menjadi kebanggaan kita bersama. Banyak siswa-siswi di sini yang melanjutkan pendidikan, baik di lingkungan di Magelang saja, kemudian di Jogja, saya dapat laporan tadi, kemudian yang di luar kota juga ada. Dan alhamdulillah itu sekolah-sekolah yang memang Ananda idam-idamkan untuk melanjutkan pendidikan menengahnya. Semoga Allah ridho dan memberikan kemudahan bagi Anda semua untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, dari pihak yayasan mohon doanya, semoga kami diberi kekuatan, diberi keistiqomahan untuk senantiasa mengelola yayasan ini dengan semangat, dengan keikhlasan, sehingga apa-apa yang kita cita-citakan bersama bisa menjadi terwujud di sekolah ini. Sekolah ini juga punya cita-cita untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih tinggi. Betapapun itu masih jangka panjang, tapi kita punya cita-cita ke sana. Ini tidak lepas dari harapan dari orang tua yang menginginkan agar pendidikan di SD Asafiyah ini bisa berlanjut. Karena setiap jenjang sekolah itu pasti punya style masing-masing, punya karakter masing-masing. Nah, memang disitulah seninya. Nah, insya Allah nanti kalau Allah meridhoi kita akan melanjutkan pengelolaan kepada pendidikan-pendidikan pada jenjang yang selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari yayasan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama bagi para wali santri, wali murid, atas segala ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan ketika bersekolah di sekolah ini.
mungkin diganggu oleh aktivitas Pak Tukang yang sampai hari ini masih ada orang bekerja. Karena memang itu yang kita lakukan, bangun pelan-pelan namun pasti, sehingga pada akhirnya desain utuh dari sekolah ini akan terwujud. Kami mohon maaf sekali dan kami selalu mohon doanya agar kami diberi kemudahan, keikhlasan untuk mengelola sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, ibarat filsafat atau filosofinya masakan Padang, kalau Bapak Ibu puas dengan pengelolaan, dengan penyelenggaraan di sekolah ini, sampaikan kepada handai tolan, sampaikan kepada saudara, sampaikan kepada masyarakat umum. Tapi kalau ada yang kurang berkenan, sampaikan saja kepada kami, biar kami segera berbenah, biar kami segera memperbarui, agar apa-apa yang kurang nyaman bisa segera kami perbaiki. Semua demi kepentingan anak-anak kita semua. Sekian dan demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Purwoto Adi Nugroho selaku Lurah Mendut. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Habib Muhsin Syafi'i SHM Hum selaku Ketua Yayasan SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Bapak Kiai Wahid Ghazali selaku Ketua Komite Sekolah SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Ibu Nurul Faizah SPDI selaku Kepala Sekolah SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati seluruh Ustadz Ustazah dan Dewan Guru beserta staf SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu, wali murid, siswa-siswi SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa seluruh siswa-siswi SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir pada acara wisuda angkatan 2 siswa-siswi SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, segenap tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami selaku pemerintah Kelurahan Mendut mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Semoga acara wisuda kedua SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Pertama, saya merasa bangga, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nurul Faizah, bahwa siswa-siswi di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah ini banyak yang menorehkan tinta emas dan prestasi, terutama untuk
hafalan Quran. Saya sangat bangga. Saya berharap semoga kurikulum yang berada di SD negeri yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, terutama di wilayah Indonesia, semoga dapat mengikuti kurikulum yang seperti diprogramkan oleh SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah ini. Mungkin yang sering ketemu Bapak Ketua Yayasan, yang lebih sering ketemu Pak Menteri Yakut mungkin memberikan masukan. Kelihatannya kurikulum ke depan harus ada revisi. Apabila seluruh SD negeri ini dapat seperti SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah ini, saya sangat bangga sekali. Semoga ke depan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dapat menggodok kurikulum yang seperti SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah ini. Harapan saya selanjutnya kepada para siswa-siswi SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, semoga nanti untuk menuju ke SMP, diantaranya tadi ada yang ke boarding school, ke pondok pesantren, dan ada juga yang keterima di SMP negeri. Saya harapkan semoga nanti ke depan di sana juga mencetak prestasi dan menorehkan tinta emas dengan dasar dari SD Asy-Syafi'iyah ini dapat selalu mendapatkan ranking di jenjang yang berikutnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah lulus. Semoga ke depan dapat menggapai cita-cita sesuai dengan harapan masing-masing siswa-siswi. Dan saya berharap Bapak Ibu Wali Murid senantiasa selalu mendukung dan mengawasi anak-anak siswa-siswi ini, semoga nanti ke depan dapat menjadi anak yang sangat berprestasi. Saya selaku pemerintah Kelurahan Mendut menghimbau kepada Bapak Ibu, Kabupaten Magelang ini kemarin kami rapat dengan kementerian dari lembaga BNN. Magelang ini termasuk kawasan siaga untuk zona narkoba. Saya sangat prihatin, maka dari itu monggo para wali murid senantiasa selalu mendampingi putra-putrinya, apalagi untuk menggunakan gadget, HP, terutama menika, disampaikan oleh pihak BNN, ditemukan di daerah Sumatera. Itu ada beberapa anak siswa, yaitu terutama di SD dan SMP itu yang menggunakan media handphone itu untuk mengirim beberapa, ada yaitu media seperti permen atau jajan yang berada di luar negeri, di mana jajan itu belum melalui proses untuk kesehatan di Kementerian Kesehatan RI. Makanya agak berhati-hati. Info terbaru kemarin yang di wilayah Muntilan itu juga ada beberapa anak sekolah, yaitu SMP itu mendapatkan kiriman, jadi dia menggunakan gadget melalui Shopee, melalui Tokopedia itu ternyata permen itu mengandung zat yang dapat menghilangkan kesadaran siswa tersebut. Maka derek ngatos-atos Bapak Ibu Wali Murid dipun pantau teras, putra-putri ini pun ampun ngantos menggunakan gadget itu tanpa sepengetahuan panjenengan. Terus nanti jangan sampai sudah terjadi ada tangkap tangan yang bersangkutan ternyata belinya itu beli salah satu yang masuk ke dalam narkoba. Saya sampaikan juga kepada pihak BNN, saya berharap
BNN selalu memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, baik dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa, agar senantiasa para siswa dan siswi ini tahu mana yang masuk ke dalam kategori narkoba dan tidak masuk ke dalam kategori narkoba, agar dimasukkan ke dalam undang-undang. Dikarenakan apabila itu tidak masuk undang-undang, maka itu tidak akan dilarang. Yang terbaru di wilayah Semarang ditemukan ada pil sapi, itu juga sangat memprihatinkan. Itu ada juga anak SMA pada saat Lebaran kemarin, itu ada ditemukan pil sapi itu ternyata mengandung narkoba juga. Makanya saya berharap Bapak Ibu wali murid, monggo sami-sami jagi putra-putri ini pun, kalian lingkungan sekitar, menawi wonten ingkang mencurigakan, lebih baik dipun eleke sakmenika ketimbang nanti tertangkap tangan oleh pihak BNN, tetap akan menjadi tersangka, dilanjutkan untuk diproses lebih lanjut. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada acara wisuda Angkatan 2 siswa-siswi SD Islam Tahfidz Quran As-Safiyah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh perwakilan wali murid kelas 6 kepada ayahanda dari Sarah Mustafa Ifa, yaitu Bapak Wahid Ghazali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala habibinal Mustafa Sayyidina Muhammadin khairil anam, alladzi anqadana min ibadatil awsani wal asnam, wa ala alihi wa ashabihi masabihidz zulam. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Yayasan, beliau yang terhormat Dr. Haji Habib Muhsin Syafi'i SHNHUM. Yang kita hormati Kepala Sekolah SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, beliau Ustadzah Nurul Faizah SPDI. Yang terhormat Lurah Kelurahan Mendut, beliau Purwoko Adi Nugroho MSI, seluruh karyawan dan asatid di lingkungan Sekolah SD ITQ Asy-Syafi'iyah yang kita hormati dan kita banggakan, seluruh wali murid, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu dari kelas 6 ataupun dari perwakilan wali santri kelas 1 sampai kelas 5 yang kita hormati. Tak ketinggalan kepada anak-anak kami, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Sebagai awal pembuka sambutan kami atas nama perwakilan wali santri sekaligus Ketua Komite, tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah serta nikmatnya yang sudah tercurahkan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tersanjung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan inspirasi dan suri toladan dalam kehidupan sehari-hari,
juga kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selaku wali murid pada pertemuan penyerahan kembali ataupun haflah ataupun wisuda pada pagi hari ini, tentu tidak ada ucapan yang lebih pantas kami sampaikan terutama kepada keluarga besar SD Asy-Syafi'iyah, kecuali hanya rasa syukur yang hanya bisa kami ungkapkan dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan, atas kerelaan, atas jerih payah ustadz dan ustadzah dalam mendidik anak-anak kami selama kurang lebih 6 tahun. Tanpa jerih payah dan pengorbanan ustadz dan ustadzah, barangkali pada pagi siang hari ini anak-anak kami tidak bisa memakai pakaian yang bagus yang seperti kita lihat ini. 6 tahun kurang lebih anak-anak kami berada di Boyan, ustadz dan ustadzah. Atas jerih payah panjenengan inilah pada tahun kali ini anak-anak kami mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Atas keberhasilan panjenengan juga, terutama anak kami, memilih lembaga pendidikan di lingkungan pesantren. Berbagai pesantren saya tawarkan kepada anak kami untuk memilih pesantren mana yang dia pilih. Namun setelah berbagai pesantren dikunjungi, anak kami menentukan sendiri. Dan akhirnya pun mengikuti seleksi secara online karena jarak jauh, karena anak kami memilih pondok pesantren di Kebumen. Setelah pendaftaran dibuka, anak kami pun mengikuti seleksi tanpa kami persiapkan dan tanpa kami arahkan. Anak saya membaca pamflet yang ada dari lembaga tersebut. Dia pahami sendiri, pelajari sendiri apa yang harus dia persiapkan, dia menyiapkan sendiri. Setelah mengikuti seleksi dan turun hasil seleksi, ternyata nilai hasil seleksi di atas 80. Sementara yang lain-lain saya baca masih paling tinggi 75 ke bawah. Artinya hasil anak didik dari Asy-Syafi'iyah itu mampu berkompetisi dengan tamatan-tamatan sekolah lain. Untuk itu aplaus untuk para ustadz dan ustadzah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kita muliakan, keberhasilan dari para ustadz dan ustadzah ini juga paralel dengan program pemerintah yang mencanangkan bahwa pemerintah mempunyai program menumbuhkan pelajar Pancasila. Pancasila itu seakan-akan itu bahasa umum, tapi juga religius ternyata isinya. Asy-Syafi'iyah setelah saya amati, saya ikuti dan saya terapkan gaduk-gadukan dengan kemarin ketika ada seminar nasional di Artos. Ini sudah tercapai di lingkungan Asy-Syafi'iyah. Karena pelajar Pancasila itu diantara kriterianya ada 6. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Asy-Syafi'iyah sudah punya, digembor-gemborkan dengan maresnya. Menjunjung tinggi wahyu ilahi. Apa Allah? Yang pertama, ini sudah terpenuhi. Maresnya saja sudah membuka dengan kalimat seperti itu. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri ternyata terbukti. Anak saya mampu mandiri ketika mengikuti seleksi.
mampu mengikuti seleksi untuk masuk ke jenjang berikutnya. Saya coba memang, saya tidak pernah mengajari ini itu, hanya saya percaya Asyafiyah bisa. Ternyata apa usianya? Membaca Al-Quran surat-surat pendek. Anak saya sudah hafal 3 juz walaupun agak gadul-gadul. Tapi ketika ditunjuk suruh membaca surat ini dari juz amma, anak saya hafal. Bacaannya pun lagunya katanya paling bagus. Ini dari Magelang lagunya paling bagus. Kemudian untuk praktek sholat, jadi sholatnya itu di video, kemudian dikirimkan. Bacaannya semuanya sudah bagus, gerakannya juga sudah bagus. Mendapat nilai di atas 80. Kemudian doa-doa harian. Saya tantang anak saya, bisa doa-doa, kecil ya doa-doa harian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pelajar Pancasila itu selalu bergotong royong. Sudah tidak diragukan lagi, di Asyafiyah itu kerjasama gotong royong saling membantu sudah terlatih. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Kita itu bermacam-macam dari segi sosialnya, dari segi kebiasaannya, bahkan dari segi pemahaman agamanya pun bisa disatukan di Asyafiyah ini. Yang kelima, bernalar kritis. Anak-anak kita, anak kami pun ini kelihatannya saya itu di kampung disebut kiai, tapi anak saya mampu mengkritisi anak saya. Suatu saat ketika saya tidak sadar, saya minum berdiri. Karena ya terlalu keburu-buru lah, habis dari luar, capek, langsung ambil gelas, nuang air, minum berdiri. Anak saya mengkritisi, wah bapak kiai minum kok sambil berdiri, nggak etis. Ini kan kritis seperti ini. Bagus seperti itu. Yang keenam adalah kreatif. Anak-anak kita juga ada di sekolah ini juga diberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap atau sifat kreatif. Adanya Market Day. Market Day itu membangkitkan anak-anak untuk mampu berkreasi dari segi keterampilan yang bisa dijual belikan. Jadi ini kami itu ketika memasukkan di Asyafiyah memang tepat, tidak salah sasaran. Tepat karena semuanya ini bisa terpenuhi. Adapun kami dari Paguyuban Wali Murid barangkali selama 6 tahun ini banyak ya 1, 2, 3 atau yang dalam pertemuan-pertemuan atau apapun yang dinilai kurang kooperatif, kurang all out dalam mengikuti kegiatan program Asyafiyah, ya mungkin karena ada berbagai hal yang memang tidak kondusif, ya mohon dimaafkan. Selanjutnya, sebenarnya secara pribadi ataupun yang lain-lain pun ini kepada Yayasan Asyafiyah ataupun kepala SD, dari wali murid rasanya memang sama. 6 tahun sekalipun kelihatan lama tapi begitu cepat. Dan rasanya tidak ingin meninggalkan SD Asyafiyah. Namun apa boleh dikata, berbagai kebutuhan dan kegiatan yang tidak bisa dielakkan, mau tak mau yang sudah selesai anaknya menimba ilmu di sini ya harus hengkang dan melepaskan suasana yang penuh ilmu dan keindahan ini. Namun secara pribadi saya memang tidak mampu meninggalkan Asyafiyah ini. Sehingga apa? Karena saya masih punya anak kecil, kemudian umurnya masih terjangkau, sebagai bentuk rasa memiliki dan ingin selalu bersama Asyafiyah, anak saya masukkan juga ke SD Asyafiyah. Sekarang mau masuk ke kelas 1. Harapan kami kepada wali-wali murid kelas 6 ini juga seperti itu. Kita selalu ingin ada rasa ingin selalu memiliki, enggak mau berpisah, ya monggo adik-adiknya masukkan ke situ. Wah, enggak punya adik, enggak apa-apa, ponaannya enggak ada, tetangganya, enggak apa-apa, boleh saja. Kemudian
di samping sebagai rasa ingin selalu bersama dan memiliki, sebagai akhir sambutan kami selaku wakil dari wali murid kelas 6 ingin memberikan kenang-kenangan walau ketika dinilai tidak seberapa. Namun kenang-kenangan ini diarahkan dan diharapkan bisa dinikmati oleh siapapun yang ke Asy-Syafi'iyah. Bisa dinikmati oleh para siswa, para ustadzah, para tamu, ataupun wali murid yang kesini. Kepada Ustadz Hilmi, mohon bingkisan ini yang sudah disajikan oleh Paguyuban Wali Murid kelas 6 diposisikan di depan panggung ini. Kemudian nanti kepada Kepala SD Asy-Syafi'iyah, Ustadzah Nurul Faiza berkenan menerima, dan perwakilan dari wali murid Ibu Anis Kholisah berkenan untuk menyerahkan secara simbolis, yang dipegang yang kecil aja ya, sebagai simbol saja. Yang besar di bawah ndak usah ditenteng. Monggo kepada kepala sekolah Ibu Ustadzah Nurul Faiza dan Ibu Anis berkenan untuk menerima dan menyerahkan dan menerima. Semoga bermanfaat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, rasa terima kasih dan rasa memiliki kami serahkan kenang-kenangan dari Paguyuban kelas 6 kepada SD ITQ Asy-Syafi'iyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Monggo dikembalikan ke tempat semula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Tentu barangkali sambutan kami tidak mampu mewakili ungkapan, perasaan dan kata-kata dari masing-masing wali murid. Untuk itu, segala kekurangan dan segala ketertinggalan yang belum bisa kami sampaikan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kepada seluruh wali murid kelas 6 terutama, kami pun sebenarnya tidak kepengin berpisah. Kepengin selalu bersama-sama seperti ketika anak-anak kita masih di Asy-Syafi'iyah. Kita mempunyai nomor WA masing-masing. Bagi yang masih berkenan untuk membangun kekeluargaan bisa menggunakan fasilitas WA atau grup nanti, grup grup paguyuban dari sini. Nah, apa itu namanya? Untuk itu mohon berkenan kepada para wali santri untuk mengangkat tangannya. Mengangkat tangan Pak Lurah, yayasan ndak usah. Monggo angkat tangan begini. Yang wali santri, bapak-bapak semuanya. Dadah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.